Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Kali ini saya akan memberikan kalian tips and trik bagaimana sih cara memanggang si nastar ini menjadi mulus, mengkilat, tidak retak, dan tidak ada bintik-bintik putih. Jadi kalau dalam memanggang nastar ini banyak banget ya riskannya atau susahnya dalam memanggang nastar. Karena kesusahan itu, jadi akan saya buat garis besarnya aja yang banyak banget kalian salah buat nastarnya menjadi tidak mengkilap, retak, ada bintik-bintik putih. Sekarang jadi saya kasih tips yang pertamanya dulu, itu dari selai nanasnya. Jadi kalau selai nanasnya saja tidak begitu kering atau basah, itu akan membuat si nastarnya ini menjadi crack. Jadi kalau misalnya step pertamanya, tolong kalian perhatikan selai nanasnya ini benar-benar kering atau tidak. Jadi pada saat nanti kalian proses membuat selai, pilihlah selai Palembang yang tidak banyak air dan diusahakan kalian parut. Kalau bisa nanti setelah si selainya atau nanasnya kering, nanti baru kalian masukkan si gulanya. Nanti aduk-aduk sampai dia kecoklatan. Nanti sebelum kalian pakai, kalian simpan dulu, baru seminggu kemudian kalian taruh kulkas, nanti dia akan menjadi kering, baru itu dipakai. Jadi prosesnya 1 minggu. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi kalau misalnya kalian buat dulu, 1 minggu kemudian baru dipakai. Taruh kulkas saja, nanti dia akan mengering lama-lama. Itu akan bagus. Nanti biasa kan taruh si gulanya di awal, taruhlah di akhir. Itu akan mempercepat atau akan mempermudah si airnya ini lebih cepat kering. Itu step pertamanya. Step keduanya itu di pemanggangan. Jadi kalau misalnya kalian mau mulus, mau sempurna mengkilapnya, nanti kalian resting dulu. Aduknya jangan terlalu lama, kocoknya ya. Nanti pada saat pemanggangan, sebelum pemanggangan itu nanti kalian resting dulu. Si adonan nastar yang belum diulenin pakai tangan, di resting dulu. Jadi kalau misalnya sudah di resting, biasanya kan 15 menit sampai setengah jam. Karena kan bekas diadon itu kan dia panas. Kita ini dulu, resting dulu di kulkas. Setelah di kulkas, di resting, baru nanti kalian bentuk. Nanti kalau kalian udah bentuk, kalian baru panggang. Dan kalau misalnya kocok si butter si nastar ini, kalian usahakan jangan terlalu mengembang putih atau nggak, salah aja. Kalau saya sih biasanya cuma saya aduk pakai centong nasi aja, jadi nggak terlalu mengembang. Dan kalau misalnya kalian ada resep-resep zaman dulu, itu biasa dia ada kuning, telur, matang. Itu untuk melembabkan si adonan nastar ini. Jadi nanti terserah kalian ada telur kuningnya ini enggak yang matang. Kalau misalnya ada, itu pasti nanti dia lembab. Nanti kalau misalnya kalian udah panggang, apinya jangan terlalu tinggi. Kalau misalnya tinggi, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama itu adonannya akan luber, jadi tidak bulat sempurna. Jadi nanti kalau pada saat kalian panggang, tidak di resting, itu suhunya terlalu tinggi. Ciri-ciri pertamanya itu adalah lumer. Jadi nanti dia kayak bentuknya setengah lingkaran atau setengah bola. Jadi perhatikan banget suhunya jangan terlalu tinggi kalau untuk membuat nastar ini, karena kuenya rada rewel ya. Jadi diusahakan suhunya nanti tidak terlalu tinggi. Suhunya berapa sih? Kalau untuk nastar ini biasa dia ada di 130 sampai 150 tergantung oven. Ada juga yang peserta murid saya di 120, dia baru bagus, baru tidak crack dan tidak lumer. Biasa itu oven listrik. Kalau untuk 120, oven listrik itu 120 sampai 130. Saya bisa dikecilin, misalnya suhunya 140 untuk oven deck. Biasa kalau untuk nastar, kasih oven listrik kasih 120 atau 130 api atas bawah. Jadi kalau oven listrik kan saya udah jelaskan di banyak video saya, kecilkan aja 10 sampai 20 derajat. Nanti kalau misalnya nastar ini kan sangat riskan banget sama panas, kalian kecilkan dulu saja. Kalau ini kan lama di oven tidak mempengaruhi ya, 5 sampai 10 menit lama di oven tidak apa-apa. Jadi nanti kalian kenali dulu ovennya, nanti baru set suhunya. Biasa kalau misalnya set suhunya itu yang saya udah jelasin juga, kalian bisa nonton. Jangan misalnya matangnya 45 menit,
matangnya bisa sampai 1 jam, apinya bisa dibesarkan. Tapi kalau untuk nastar nyaman kok, lama dikit tidak apa-apa. Jadi nanti pada saat pemanggangan, ingat apinya jangan terlalu besar. 100, kalau untuk oven bake saya biasa 140 sampai 150. Kalau furnace 120 sampai 130. Nanti kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya kepanasan itu akan crack. Jadi dia ada kayak pecah-pecah gitu si nastarnya. Jadi kalau untuk yang itu apinya terlalu tinggi. Dan kalau misalnya saya untuk mulus adonan nastarnya, jangan dioles dulu memakai kuning telur. Ingat ya, jangan dioles. Tripsnya jadi matangkan dulu si nastarnya, kita panggang kira-kira 5 menit sebelum dia matang kita keluarkan, atau 90% ketika dia mau matang. Ada juga yang 80 atau 90. Ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-cirinya kalian lihat di bawah nastarnya. Kalau dia masih pucat atau belum kuning, kalian panggang lagi. Kalau nanti dia udah kuning kecoklatan, atau kalian kan biasa membuat nastar kan di rumah udah tahu kan bawahnya seperti apa. Nanti kalau misalnya dia coklat, ini kuning kecoklatan, kalian angkat. Itu tips 1 cara bagaimana si nastar ini mengkilap dan tidak retak. Jadi panggang dulu 40 menit, 5 menit terakhir kalian keluarkan. Tunggu dingin, jangan panas-panas di oven lagi, jangan panas-panas kalian nanti oles lagi. Jadi tunggu dingin. Kenapa tunggu dingin? Kalau panas-panas itu kan nastar itu kan nanti panas, mengandung uap. Kalian begitu olesi telur semuanya sampai semua, dia akan mengeluarkan uap. Jadi pada saat kalian panggang lagi, itu akan memunculkan bintik-bintik putih pada si nastar. Ingat ya, tunggu dingin dulu. Jadi kalau misalnya kalian pegang aja, udah dingin belum matang, langsung kipasin biar cepat proses pendinginannya. Ingat ya, jangan lupa didinginkan dulu. Nanti kalau udah dingin, baru kalian oles lagi. Oles, panggang lagi sampai dia 5 sampai 10 menit saja. Dia sampai kering aja. Nanti kalau misalnya kalian udah pegang dia udah kering, udah keluarin. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau retak, ya gitu caranya. Jadi kita panggang dulu, udah panggang 90% matang, kalian keluarkan, tunggu dingin. Ingat ya, tunggu dingin, baru nanti kalian oles. Sudah oles, panggang lagi 5 menit terakhir atau 10 menit. Jadi tergantung oven kalian ya. Kalian nanti yang lebih mengenal oven kalian. Kalau tips memanggang si nastar ini memakai oven bake, ingat suhu atasnya itu lebih rendah 10 derajat. Misalnya 140 di resep misalnya nih ya. 140 itu nanti di atas 130, di bawah 140. Biar nanti dia tidak crack dan tidak terlalu panas. Jadi kalau misalnya oven bake seperti itu. Kalau misalnya oven listrik, nanti ya aku udah jelasin, kurangin 10 sampai 20 derajat. Jadi kan kalian nanti mengenal sendiri, kalian yang atur sendiri. Kalau untuk oven gas seperti saya, itu menggunakan api bawah aja. Nanti 5 menit terakhir, ya baru nanti biasa saya taruh di rak paling bawah. Jadi menggunakan api atas. Jadi kalau misalnya kalian mau mengkilap juga sampai shiny-shiny gitu, ini aku biasa pakai cookie gloss dari Topiko. Di sini udah ada resepnya ya. Jadi biasanya aku bacain. Untuk takaran penggunaannya ada 2 butir kuning telur plus 1 sendok cookie gloss. Jadi nanti kalian tinggal aduk rata aja. Nanti tinggal oles-oles. Jika mau oren, bisa pakailah telur omega. Biasa kan ada yang oranye cantik tuh, warnanya mengkilapnya, pakai telur omega. Kalau misalnya kalian mau cantik, kalau misalnya tidak ada telur omega, susah kan kalian belinya, kalian pakai telur kuning, nanti kasih aja pewarna. Jangan banyak-banyak, 1 sampai 2 tetes saja. Kalau misalnya terlalu orange nanti pekat, orang juga takut makanya. Jadi rada pucat-pucat dikit aja. Nanti pada saat kalian panggang, nanti dia orange-nya keluar, jadi cantik sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau mengkilap, nih, ini super mengkilap banget, rekomen. Ada cookie gloss Topiko. Ini kalian bisa dapatkan online juga, di toko-toko juga bisa.
Jadi kalau misalnya mau kilap pakai cooking gloss ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lagi seputar perbaikingan, tulis aja di kolom komentar. Saya baca, nanti saya akan coba buatkan videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga tips and trik ini berguna untuk kalian dan perbaikingan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.